Membangun peradaban Islam modern. Membangun peradaban Islam modern tidak hanya sekedar berteori saja, akan tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan, dan tentunya negara harus mempunyai peranan penting dalam membangun kualitas generasi ke depan agar memiliki skill atau kemampuan dan potensi yang tak terbatas di bidang masing-masing. Untuk menopang keberlangsungan keperadaban umat yang disemangati oleh nilai-nilai Islam, secara historis kejayaan keperadaban Islam sebagai The Golden Age atau abad keemasan Islam merupakan aktualisasi dari kajian mereka terhadap Islam dan konsistensinya dalam mendakwahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada masa itu, Eropa mengalami kegelapan peradaban di mana orang yang gila dikatakan sebagai orang yang dimasuki oleh iblis dan obatnya adalah harus dibunuh. Tapi oleh Ibnu Sina yang hidup pada masa keperadaban Islam, hanya orang gila yang harus diobati dengan cara dipisahkan dari orang yang waras agar tidak mengganggu orang lain. Oleh karena itu, peradaban Islam harus dibangun mulai dari individu-individu yang sadar akan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang alam semesta, manusia dan kehidupan sumber rujukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian didukung oleh intelektual muslim yang telah paham dengan peradaban Islam modern, dan tentunya negara atau pemerintah harus berperan penting di dalamnya, atau bahkan harus memberikan hadiah beasiswa kepada para ilmuwan yang telah berhasil mendapatkan penemuan baru di bidangnya. Masing-masing seperti peranan pemerintah United States, Jerman, Rusia, Cina, Jepang, dan negara-negara maju lainnya dalam mencetak para ilmuwan yang menguasai di bidangnya, dan tentunya dalam membangun peradaban Islam modern di Indonesia. Kita memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan negara non-muslim lainnya, karena kita memiliki umat Islam pernah memimpin dunia. Bahkan konon kota Baghdad dikenal sebagai kota 1001 malam. Betapa indahnya Baghdad pada saat itu sehingga Barat belajar di dunia muslim. Pertanyaan besar, kenapa pada saat itu kita bisa menguasai dunia? Peradaban terindah dunia pada saat itu adalah peradaban Islam. Jawabnya sederhana, adalah karena pada saat itu sumber inspirasi para ilmuwan adalah Al-Quran dan Sunnah, sehingga banyak ilmu yang dipadatkan. Contoh dalam sistem ekonomi, kita kenal dengan ekonomi Islam yang haram riba.